Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay like channel Yati Sam Official ya guys. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat ya guys ya, selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Yang lagi sakit Allah sehatkan, yang lagi kesulitan Allah mudahkan. Yang pasti doa yang terbaik untuk kita semuanya. Semangat, semangat guys. Oke guys, sebelum Kak Sam bercerita, Kak Sam itu mau membagi satu tips ya guys ya, supaya akun YourPay kalian tetap aman. Karena Kak Sam itu gembar-gembor tentang YourPay, jadi Kak Sam ini memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada kalian gimana sih caranya supaya akun YourPay kalian tetap aman dari penipuan-penipuan. Simak dulu ya. Hai guys. Banyak nih yang ngomong sama Kak Sam sekarang itu banyak penipuan. Kak Sam, nanti akun keuangan saya aman gak ya? Jadi Kak Sam itu berpikir, oh iya, Kak Sam itu pernah ngajakin teman-teman untuk pakai YourPay, termasuk Kak Sam juga pengguna YourPay guys. Karena menurut Kak Sam ini aplikasi keuangan yang banyak untungin kita banget nih. Nah, oke deh, Kak Sam ini mau bagi informasi tips nih buat kalian supaya akun YourPay kalian tetap aman. Dengerin Kak Sam ngomong ya, buat seluruh nih pengguna YourPay, khususnya teman-teman Kak Sam yang ada di Hongkong. Nih, yang pertama tipsnya, jangan pernah bagikan PIN atau OTP kepada orang lain, teman, kerabat, atau customer YourPay itu sendiri guys. Jadi diem-diem baik. Oke, yang kedua guys, nih semua transaksi YourPay kalian itu adanya di akun YourPay kalian guys. Beli pulsa listrik, token, kirim uang, itu adanya transaksinya di akun YourPay kalian sendiri. Oke, nah gimana Pak caranya masuk ke YourPay? Gampang banget. Yang pertama, yang jelas kalian harus login ke akun YourPay kalian dengan masukin PIN pastinya ya guys ya. Oke, nih tips terakhir nih. Ingat-ingat, YourPay tidak pernah memberikan barcode pembayaran guys. Itu biar kalian itu aman ya. Jadi kalau kalian mau isi saldo, kalian harus ikuti step by stepnya. Kalian ke isi saldo dan ikuti petunjuk sampai kalian menemukan barcode pembayaran yang harus dibayarkan ke Setel misalkan ya. Oke, nah dengan begitu kalian harus ingat, barcode untuk memasukkan uang YourPay itu nggak bisa di screenshot ya guys. Ini supaya akun YourPay kalian tetap aman. Jadi YourPay ini memastikan kalau kalian lah yang menggunakan aplikasi kalian sendiri, bukan orang lain. Oke, jadi dari sini akun YourPay itu aman sebagai mitra keuangan para pekerja migran. Nah, oke deh, daripada Kak Sam itu banyak ngomong, kalau kalian mendapatkan kendala atau kesusahan, kalian bisa hubungi customer service yang ada di akun YourPay kalian, atau kalian bisa hubungi ini ya guys ya. Gampang banget kan? Oke, mungkin itu aja nih tips Kak Sam ya. Kak Sam mau ngelanjutin ngopi nih. Hati-hati. Maaf ya guys ya, Kak Sam itu seling dulu iklan, nggak apa-apa deh. Ya udah, buat kalian yang pengen dengerin cerita Kak Sam hari ini, Kak Sam itu mau cerita nih. Ada teman kita nih yang baru bekerja ya guys ya. Nah, mbaknya ini bekerja ini baru 4 bulan. Nah, bulan depan ini potongannya sudah mau lunas guys. Nah, mbak ini kan non ya guys ya. Mentalnya kena dikarenakan neneknya yang dia jaga hilang guys di pasar. Kok bisa Kak hilang? Nah, ini nih pelajarannya untuk kita semuanya. Mbaknya saat ini benar-benar lagi ngedrop, lagi down, pengen pulang terus ya gimana ya guys ya. Keadaan dan jarak yang nggak bisa membuat kita ini seenaknya, karena kita di sini terikat kontrak kerja yang sudah dengan sadar kita tanda tangani ya. Oke, pekerja migran ini bernama Mbak Siti. Mbak Siti umurnya sekitar 35-an ya guys ya. Nah, dia ini non guys, non. Dia baru datang ke Hong Kong dalam proses potongan agency. Nah, Mbak Siti ini kan wajar ya guys ya, yang namanya non itu sekalinya datang ke Hong Kong itu kaget. Yang pertama, kalian harus menyesuaikan adaptasi dengan majikan, bahasa yang kurang dimengerti ya guys ya. Terus cara hidup yang berbeda dari kita yang Indonesia ya kan. Kalau kita di Indonesia ya udah gitu, yang penting beres gitu kerjaan. Enggak ya guys ya. Kalau misalkan orang Hong Kong ya nggak gitu, sesuai aturan mereka. Nah, oke. Selama 4 bulan ini Mbak Siti ini udah berusaha nih mendengarkan majikannya, ya namanya juga ya tahu kan, mbak-mbak yang nggak kayak bangsa-bangsanya kayak Tisam yang bisa ngegelo gitu. Mbaknya ini sensitif banget hatinya ya guys ya. Aduh, mellow kayak kalian gak sih? Akhirnya mbaknya ini sering nangis terus guys setiap hari ya guys ya, setiap malam nih guys kalau mau tidur kayaknya tuh badannya capek sekali. Ya jaga nenek yang 80 tahun, sebenarnya neneknya masih bisa jalan guys. Nah, cuma majikan laki-laki sama majikan perempuannya ini bekerja, jadi ya setiap harinya di rumahnya ya sama nenek aja. Termasuknya nenek ini pembangkang ya guys ya, maksudnya nggak nurut gitu ya. Mungkin dia ini memang biasa matujike gitu ya, biasa melakukan sendiri gitu. Ada Mbak Siti ini justru malah ruwet gitu si neneknya ini ya. Dijalani ya guys ya, namanya kita sudah mau potongan agency ya, harus mau nggak mau ya kita harus tetap bekerja. Bangun tidur, buka selimut, rasanya Masya Allah, rasanya pengen pulang aja ke Indonesia, yang bisa setiap pagi itu makan nasi kuning. Kak Sam rindu ya makan nasi kuning. Iya guys, Kak Sam itu rindu nasi kuning yang dikasih soun gitu ya. Aduh, ada nggak sih di Hongkong yang jual? Aduh, Masya Allah, nggak apa-apa deh, ngayal aja. Tapi ya Kak Sam kuat, sampai 8 tahun tuh ya kuat gitu di Hongkong itu, meskipun ngebayangin makanan-makanan di Indonesia gitu ya. Nah, akhirnya guys,
Mbak Siti ini ya semuanya kerjaan salah wajar ya. Karena apa? Karena kita ini kan baru namanya juga masa adaptasi ya guys ya. Majikan itu kan masih belum percaya sama ceceknya. Jadi masih dipantau gitu ya guys ya. Dipantau melalui CCTV atau langsung ya wajar. Nah, gimana sih guys masalahnya, konfliknya ini ya guys ya. Nih tanggal 12 ini Mbak Siti ini udah selesai potongan ini. Memang kemarin itu memang sudah ngomong sama Kak Isam, kayaknya saya nggak kuat deh. Kak Isam, saya mau notis aja, apa boleh? Sebenarnya notis atau berkontrak itu adalah hak majikan dan hak pekerja. Cuma kalian harus tahu resikonya. Kalau misalkan kalian masih 6 bulan potongan agent baru lunas banget, terus kalian pengen cari majikan baru, ya agak sulit ya guys. Kecuali kalian udah lewat 1 tahun, kalian bereskan dulu dari pihak PT, data kalian dibuka, kalian bisa seperti itu ya guys ya. Nah, apakah visanya turun? Ya selama kalian melakukan benar gitu, datanya kalian kebuka ya bisa, ya nggak usah takut. Ya, cuma masalahnya ini kan Mbak Siti kan kasusnya Mbak Siti ini kan baru 5 bulan selesai potongan gitu ya. Nah, Mbak Siti ini udah nggak betah guys, udah nggak sabar, baru aja niat nih mau notis udah kayak Sam, saya ini nggak apa-apa dia nggak balik lagi ke Hong Kong, tapi saya pengen pulang. Aduh, kayak anak kecil ya guys kalau kayak gini ngerengek gitu ya. Jadi kemarin itu gimana nih, apakah perlu bekal dari PT ini harus dipertegas ya supaya mbak-mbak ini tahu kondisi di Hong Kong itu nggak seenak itu kok, iya kan? Nah, akhirnya setelah ngomong sama kayak Tisam, rundingan mau notis, saat kayak Tisam mau bantu mau notiskan, masalahnya muncul. Ini kalau kita kerja sudah nggak ridho ya guys ya, Allah itu malah menguji kita. Karena apa? Karena sekalinya kita kufur nikmat, itu malah ujian yang datang guys. Nah, ini termasuknya Mbak Siti ini diuji guys. Nah, pada hari Jumat dia ini pergi sama neneknya ke pasar, jadwalnya Maisung. Bawa neneknya itu ke pasar ya guys ya. Ya neneknya itu masih nggak pakai kursi roda, masih bisa jalan. Jadi digandeng sama Mbak Siti ini. Belanja nggak tahu tuh. Neneknya itu kan memang 80 tahun itu masih agak enom ya guys ya. Jadi beli ini catatan tuh neneknya tuh. Saya pengen podong ini. Nah, termasuknya Mbak Siti ini kan namanya juga manusia ya guys ya, yang kadang pengen lidahnya itu makan masakan Indonesia gitu. Akhirnya, "Nek, saya mau ke toko Indonesia, kamu ikut saya yuk," katanya. Neneknya itu nggak mau, "Saya udah tunggu aja di sini, kamu sana pergi ke toko Indonesia." Karena melihat neneknya itu ya meyakinkan Mbak Siti gitu ya guys ya, dan jarak tokonya itu lumayan gitu guys. Beberapa toko itu nyampe ke toko Indonesia gitu, jadi bukan neneknya di depannya toko Indonesia, enggak, neneknya itu di depan toko sayur, terus dia pergi ke toko Indonesia cepat-cepat ya guys ya. Karena ya wajar aja, karena dia juga kekurangan makan kan, pengen beli makanan yang sesuai dia, mungkin pengen beli sambal terasi atau apa ya kan, ya namanya juga manusia kan, ya boleh-boleh aja. Nah, ya percaya aja Mbak Sitinya ini, ya udah Nek, kamu tunggu sini, pas posisinya memang lagi hujan guys. Nah, setelah ke toko Indo udah beli nih sambal terasi, kecap bango, ya guys ya, mie Indomie. Belanjanya kalian ya kalau di toko Indo. Akhirnya datang lagi tuh Mbak Siti, hilang neneknya guys. Nggak ada di tempat. Waduh, panik tuh Mbak Siti. Ambil handphonenya, langsung hubungi cecenya nih yang dulu. Memang ada komunikasi cece yang dulu. Itu katanya cece yang dulunya juga notis guys, karena neneknya ini nggak nurut. Akhirnya ngomong, "Cece, nenek saya hilang," katanya. "Loh, hilang kemana?" katanya. "Iya, memang kayak gitu. Nenek kamu itu biasanya jalan-jalan ke situ. Kamu cari dulu deh di situ." Akhirnya 5 menit cari nggak ada guys. Udah hujan ya guys ya, pakai swallow kayak Sam takut keserodot gitu ya guys ya. Akhirnya telepon lah tuh dadanya. "Dadai, nenek kinco, nenek hilang," katanya. Waduh, ya dadanya langsung pulang tuh dari kantornya ya. Neneknya hilang gitu ya guys ya. Dadanya juga panik, langsung telepon suaminya. Terus dicari ya, "Kamu tahu nggak neneknya ada di mana?" Neneknya sudah nunggu di bawah flat rumahnya guys. Ketemu. Dia pulang sendiri guys. Pulang sendiri. Alhamdulillah ya, masih beruntung ini Mbak Siti. Setelah neneknya ketemu, waduh dadanya langsung marah, mukanya udah merah ya guys ya. Langsung bawa tuh. "Siti, apakah disuruh cap ya?" "Enggak. Disuruh ke imigrasi," katanya guys. "Imigrasi apa polisi ya?" Ini Mbak Siti ini kayak sama ini kurang mendengar gitu. Katanya di situ Kak, orang buat KTP ke imigrasi katanya. Mbak Siti ini dilaporkan ke imigrasi, dimarahin habis-habisan di depan umum guys. Ya walaupun Mbak Siti nggak ngerti apa yang diomongin majikan ya, ini ada untungnya nih Mbak Siti dimarahin ya. Anggap aja Mbak, dia ini lagi memuji kamu di depan imigrasi. Kayak sama itu. Iya, dimarahin habis-habisan ya Mbak Siti, cuma bisa nunduk aja kayak gitu. Cuma bisa bilang sorry aja. Ya neneknya sih udah ketemu. Jadi 4 orang tuh ke imigrasi bawa neneknya itu. Terus ditanya neneknya, "Kenapa kamu nggak nunggu cecemu? Orang saya pengen pulang," katanya. Kan menyebalkan ya guys ya kayak gitu ya. Nah, jadi akhirnya guys udah dimarahin, langsung ditelepon agensinya. Nah, si majikannya itu memang nggak mau menginterminate. Karena apa? Ya sayang ya guys ya.
ngambil Mbak Siti kan termasuknya mahal ya. Terus juga kemarin-kemarin cecenya juga notis terus ya guys ya. Jadi kan rugi dari finansial. Ya mungkin majikannya itu udah ngeluarin amarahnya ke agent, ke imigrasi gitu ya guys ya. Ini cece ini kok gini banget ini. Iya guys ya. Akhirnya ya udah ditahan-tahan ya guys ya. Setiap hari malah jadi 5 kali lipat kemaafannya. Mbak ini apa namanya Mbak Siti ini udah nangis gerung-gerung aja di kamar ya guys ya. Iya ya guys ya, ini yang namanya kena mental ya. Kalian bayangin aja kalau jadi Mbak Siti pada waktu itu ya guys ya. Jadi ya Kak Sam itu cuma bisa mensupport Mbak Siti Kak. Nanti kalau tanggal 12 saya sudah lunas agent, terus saya notis 1 bulan, kira-kira saya ini boleh enggak. Terus majikan saya itu gimana? Nah, menurut kalian nih kasusnya Mbak Siti nih gimana? Sepertinya Mbak Siti ini butuh semangat ya guys ya. Oke, ayo kita bahas kasusnya Mbak Siti. Oke, buat kalian yang jaga Loyanka, jangan percaya Loyan kamu itu bisa suruh nunggu di depan itu ya. Nah, termasuknya kakek nenek kamu yang pakai kursi roda, jangan tinggalkan sendiri karena sudah ada kasusnya di mana nenek atau kakek yang dijaga itu jatuh guys. Karena memang orang tua itu memang terlalu aktif gitu guys. Nah, apalagi nih posisinya neneknya Mbak Siti yang bisa jalan gitu. Ya kan, 80 tahun itu masih inget loh rumahnya di mana ya guys ya. Ya kadang-kadang menyebalkan juga sih ya nenek-nenek kayak gitu. Nah, untuk itu, nah kasusnya Mbak Siti, kalau memang kalian membutuhkan sesuatu untuk datang ke suatu tempat, ajaklah nenek baik-baik, ngerayu. Ayo nek, antar saya dulu yuk ke toko itu, saya mau beli sesuatu. Nggak apa-apa, jalan, diajak jalan pelan-pelan. Setidaknya, kalaupun nenek kalian harus menunggu, dia bisa menunggu di depan toko yang kamu masuki. Jangan kayak Mbak Siti tadi, ya, yang lewat beberapa toko gitu. Percaya aja sama neneknya, ya. Terus, jadi kalau kita masuk ke toko Indonesia, kita masih bisa pantau tuh dari dalam ya guys ya. Entah itu jaga orang tua, apalagi anak kecil ya guys ya. Aduh, kalian itu anak kecil Hong Kong, itu adalah aset yang paling disayang orang tuanya. Kalau kalian nih melukai anak kecil, aduh wis tamat riwayat. Makanya kalian yang take care apapun, kalian harus punya rasa tanggung jawab ya guys ya. Tetap dalam pantauan. Ya, jangan karena dia itu sudah orang tua, tapi pikirannya kembali lagi ke anak-anak guys. Ya, belajar dari kasusnya Mbak Siti ya guys ya. Supaya kalian itu lebih hati-hati. Ini Mbak Siti neneknya masih ketemu aja dipersoalkan ya guys. Apalagi hilang gitu. Kalian harus lapor polisi, harus menunggu 24 jam. Kalau kenyataannya hilang, bagaimana coba? Aduh, musibah ini. Pasti akan kita dipokingkan. Coba pasti akan ke sana guys. Ini masalahnya nih akan besar kalau misalkan memang hilang. Atau neneknya jatuh, masuk rumah sakit, pasti cecenya akan kena. Untuk itu, hindari kasus seperti ini. Bawa nenekmu sampai di toko di mana kamu pengen datang. Kalau misalkan nenekmu nggak mau, ya sudah, bawa pulang. Saat majikan datang, kamu izin, majikan, boleh nggak saya turun dulu ke toko Indonesia? Tadi nenek itu sama sekali nggak mau nunggu. Saya butuh sesuatu untuk dibeli. Nggak apa-apa, jujur aja. Majikan itu lebih menyukai kita jujur. Alaka majikan saya itu pelitnya minta ampun. Berarti kamu ambil waktu liburmu untuk belanja. Itu guys, ya. Selalu memprotek diri sendiri untuk menghindari segala bala ya guys ya. Oke, belajar dari kasusnya Mbak Siti. Ayo dong, semangatin Mbak Siti nih. Mbak Siti, sebenarnya kamu bisa. Kamu sekarang itu sudah diselamatkan sama Allah, berarti Allah meyakini bahwa kamu itu bisa untuk melewati sampai finish. Dia kayak sampai itu berharapnya Mbak Siti itu bertahan karena sudah ada di posisi ini. Posisi di mana lunas potongan dan Mbak Siti sudah mendapatkan gaji full 9 juta loh Mbak. Kamu mau notice ya sebenarnya boleh aja, tapi sangat sayang banget gitu ya. Kalau misalkan tambah 1 bulan lagi deh, biar dapat 9 juta, kita punya cadangan 9 juta, bisa membantu suami di rumah, bisa membuka lapangan usaha atau nanti dagangan di rumah. Nanti kalau 1 bulan lagi sudah selesai, kamu kembali lagi berpikir, nambah lagi deh 1 bulan deh, lumayan dapat 9 juta lagi. Coba, motivasi itu tuh bisa dijadikan kita untuk terus bertahan gitu ya guys ya. Memang ngomong itu nggak semudah menjalani ya guys ya, tapi yang nggak ada salahnya, ya kan? Semua teman-teman kita bisa, kenapa kita nggak bisa? Jangan batasi dirimu untuk saya mau notice saja deh, menyerah. Kalau kamu menyerah, berarti ya udah segitu aja gitu penghasilan kamu. Ayolah guys, mumpung masih di sini ya guys ya, kalian itu harus semangat. Alhamdulillah kasusnya Mbak Siti ini tidak dibawa ke polisi ya guys ya. Buat kalian tetap hati-hati, jangan tinggalkan nenek atau anak yang kalian jaga sendirian. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.